Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kalian semua. Untuk kali ini kita akan belajar mengenai jaringan tumbuhan. Ada banyak penjelasan mengenai jaringan tumbuhan, jadi silakan disaksikan. Sebelum kita belajar mengenai jaringan pada tumbuhan, ada baiknya kita belajar dulu mengenai organisasi dari penyusun tumbuhan. Yang harus kalian tahu bahwa sebelum membentuk menjadi jaringan, tumbuhan itu disusun oleh yang namanya sel sebagai penyusun terkecilnya. Nah, ini adalah gambar dari sel tumbuhan ya. Selanjutnya, kumpulan sel yang nanti akan memiliki fungsi dan struktur yang sama baru akan membentuk menjadi jaringan. Jaringan tumbuhan pun ada macamnya karena tumbuhan itu butuh yang namanya pengangkutan, tumbuhan itu butuh pembelahan, kemudian tumbuhan itu juga butuh modifikasi dalam aktivitas kerjanya. Itu nanti memiliki banyak ragam untuk jaringan tumbuhan apa saja nanti kita akan belajar. Kemudian kumpulan dari jaringan baru nanti akan menyusun hampir ke seluruh bagian tanaman tumbuhan ya, sehingga nanti akan terbentuk organ akar, batang, buah, daun maupun bunga, sampai nanti baru terbentuk menjadi organisme tumbuhan itu sendiri. Nah, tumbuhan itu sendiri memiliki banyak macam jenis ya, macam jaringan. Yang pertama itu ada jaringan muda. Ini adalah jaringan muda. Nah, ini ada jaringan muda. Kemudian ada jaringan dewasa. Nah, jaringan dewasa itu ada macam-macam. Salah satunya ada ini epidermis, kemudian ada parenkim, ada kolenkim dan sklerenkim. Ini adalah sama-sama jaringan penguat. Kemudian ada floem dan xilem, sama-sama jaringan pengangkut, dan yang terakhir ada jaringan gabus yang nanti menggantikan kerja epidermis. Pertama, kita akan membahas mengenai jaringan meristem. Jaringan meristem atau disebut juga dengan jaringan muda. Cirinya salah satunya adalah jaringan ini belum mengalami yang namanya diferensiasi atau perubahan bentuk, sehingga fungsinya itu pada dasarnya dia banyak melakukan aktivitas pembelahan dengan macam karakteristik. Jadi ada karakteristiknya. Kalau misalnya ibu gambarkan, ini ibarat kata ini adalah sel tumbuhan. Kemudian memiliki nukleus nantinya dan memiliki vakuola. Sekarang kita belajar ya. Untuk yang pertama sitoplasma. Nah, sitoplasma penyusun bagian dalamnya itu jumlahnya banyak. Vakuola yang dimilikinya itu ukurannya kecil. Nah, biasanya kan vakuola tanaman itu kan besar. Ini untuk meristem spesifiknya kecil. Ukuran selnya itu kecil. Bentuknya itu rata-rata kuboid atau ada sih sebagian yang tidak beraturan tapi jarang, dengan dindingnya yang memiliki struktur yang tipis. Kemudian nukleusnya itu memiliki ukuran yang besar. Nah, ini adalah ciri dari meristem. Kemudian berdasarkan jenisnya, jadi berdasarkan jenis, meristem ini dibagi nanti menjadi 3, yaitu promeristem atau lebih kepada embrionik, kemudian meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer nanti dibagi lagi jadi 2, yaitu apikal dan interkalar, dan sekunder yaitu lateral. Oke, yang mau kita bahas yang pertama dari macam meristem tadi ya, 1 promeristem. Dengan kata lain, promeristem itu dikenal juga dengan embrional karena cirinya adalah dia embrionik. Biasanya kita banyak temukan pada kotiledon atau lembaga pada embrio, atau bahasa lainnya adalah biji yang nanti akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Dilanjutkan ke meristem primer. Nah, meristem primer itu adalah meristem yang nanti sel-selnya berkembang langsung dari sel-sel embrionik. Atau kalau kita singkat itu pertumbuhannya lebih kepada pertumbuhan primer. Ada 2, yaitu meristem apikal dan meristem interkalar. Jadi ada apikal dan interkalar. Untuk apikal itu sendiri dari kata pucuk atau ujung, maka lokasinya atau letaknya biasanya berada pada bagian ujung-ujung tanaman. Jadi ada pada bagian pucuk daun,
Kemudian ada juga biasanya di bagian pembelahan meristematik bagian bawah, yaitu ujung akar. Nah, sedangkan interkalar itu letaknya pada bagian ruas-ruas tanaman. Kalau lebih gampang mungkin ngebayangin bambu. Nah, bambu itu kan memiliki ruas-ruas. Nah, yang melakukan proses nanti pembelahan untuk pemanjangannya itu juga dilakukan oleh meristem, yaitu meristem interkalar. Nah, di sini. Jadi dia di ruas-ruas atau buku-buku pada tanaman. Dan yang terakhir itu ada meristem sekunder. Apa bedanya? Kalau meristem sekunder dia lebih kepada sel-selnya tuh udah berkembang dari jaringan dewasa yang sudah mengalami diferensiasi. Jadi udah banyak perubahan. Arahnya lebih kepada bagian perkembangan nanti kambium tanaman atau berkas mengangkut. Nah, ini ya, meristem lateral ini juga. Nah, ini kan perkembangan kambium. Nah, kalau misalnya kita mau ambil kesimpulan untuk meristem primer itu lebih kepada, nah kalau kita bagi dua seperti ini ya tumbuhan. Nah, kalau meristem primer itu lebih ke pertumbuhan ke atas, kemudian pertumbuhan ke bagian bawah. Tuh ya. Beda kalau sekunder. Kalau sekunder kita juga bagi dua seperti ini. Nah, dia lebih kepada perkembangan kambium tanaman. Jadi arah pertumbuhan dan perkembangannya ke arah samping. Ya, jadi seperti ini. Tapi intinya mereka sama-sama melakukan aktivitas pembelahan. Kalau tadi jaringan muda, sekarang kita ke jaringan dewasa atau kita sebut juga dengan jaringan permanen. Nah, karakteristik yang dimilikinya biasanya jaringan ini ciri awalnya itu adalah sudah mengalami yang namanya diferensiasi, mengalami perubahan sesuai dengan fungsinya. Tidak mempunyai aktivitas untuk memperbanyak diri. Kalau meristem itu ukurannya kecil, biasanya kalau di permanen itu udah ukurannya udah besar, vakuolanya juga lebih besar dibanding meristem. Selnya juga banyak tersusun oleh sel-sel mati karena udah dewasa ya. Kemudian mengalami penebalan dinding sesuai dengan fungsinya pastinya. Dan ciri lain adalah setiap sel-selnya, bagian-bagian selnya itu nanti dijumpai ruang antar sel. Nah, dalam kerjanya, jaringan dewasa dibagi menjadi macam-macam. Salah satunya adalah jaringan epidermis. Epidermis itu dari dua kata. Epi, jadi dari dua kata sini ya. Epi dan dermis. Nah, dermis. Epi itu kalau dalam bahasa Latin artinya luar, sedangkan dermis itu kulit. Jadi kalau kita belajar mengenai fungsi, maka epidermis itu adalah kulit pelindung luar. Kalau ada kata kulit pelindung luar, so pasti berarti letaknya berada pada bagian luar tanaman. Ciri lainnya adalah selnya tidak aktif membelah. Jadi sudah tidak aktif membelah, mengalami yang namanya diferensiasi. Nah, khusus untuk jaringan epidermis, diferensiasinya nanti banyak macam. Karena nanti fungsinya sebagai pelindung, jadi ragamnya banyak. Kita nanti belajar di sini, di modifikasinya. Nah, kalau misalnya kita mau lihat strukturnya, ini ada gambar di bawah, itu pipih dan rapat. Nah, kita bisa lihat ya, pipih dan rapat, jadi bentukannya hanya satu lapis, tapi strukturnya sangat-sangat rapat. Nah, itu juga sih sepertinya dipengaruhi oleh fungsinya sebagai pelindung. Nah, sekarang kita ke modifikasi dari epidermis ya. Nah, di samping ini ada modifikasi dari epidermis. Epidermis kan letaknya di luar. Nah, untuk melakukan yang namanya proses adaptasi, maka tumbuhan itu nanti akan dipengaruhi oleh bentukan epidermisnya. Epidermis itu bisa membentuk menjadi stomata. Apa itu stomata? Ada yang tahu? Harus tahu lah ya. Ibu nggak jawab di sini. Kemudian ada trikomata. Trikomata ini biasanya munculnya duri-duri kecil pada bagian daun, pada daun labu ya. Kalau mau lihat contohnya, kemudian muncul duri-duri pada batang mawar. Nah, kemudian filamen. Filamen ini biasa kita temukan banyak strukturnya di anggrek, tanaman anggrek yang epipit modelnya.
Kemudian ada sel kersik. Sel kersik ini juga banyak kita temukan pada tanaman paku. Yang kedua itu ada jaringan parenkim. Nah, jaringan parenkim fungsinya itu banyak ya, karena dia banyak memiliki bentuk lain. Karakteristik yang dimilikinya berbentuk segi 6. Nah, kalau kalian lihat ini ya, nah, biasanya banyak berbentuk segi 6. Terdapat banyak vakuola, jadi vakuola sebagai penyusun utama selnya, tumbuhan itu kalau parenkim bentuknya besar-besar. Dinding selnya tipis. Nah, kalau bisa lihat gambar ya, gambar 1, 2, 3 ini kayak strukturnya tipis. Ukuran selnya besar dan memiliki sifat hidup. Banyak terdapat ruang antar sel. Nah, ini ruang antar sel dan juga ruang antar sel. Dapat membelah secara meristematik dan secara embrional karena memang dia masih tersusun oleh sel-sel yang hidup. Nah, berdasarkan fungsinya, jaringan parenkim ini dibedakan menjadi ada yang pertama itu klorenkim. Nah, klorenkim ini jenis-jenis sel-selnya yang banyak mengandung klorofil. Ada juga airenkim. Airenkim adalah parenkim yang banyak terdapat pada jenis tanaman air dengan struktur rongga udara yang besar pada bagian batangnya. Kemudian ada actinenkim. Nah, actinenkim ya, ini. Actinenkim ini cirinya adalah bentukannya biasanya berbentuk bintang dan mengandung rongga antar sel. Jadi ada rongga-rongga pada bagian dalamnya, contohnya pada kana SP. Selanjutnya kita ke jaringan penguat. Nah, dari kata penguat harusnya kita sudah tahu bahwa pastinya fungsi dari jaringan ini adalah memberikan kekuatan pada tumbuhan atau kita bisa sebut dengan jaringan penyokong. Dibagi menjadi dua, yaitu kolenkim dan yang kedua nanti itu ada sklerenkim. Kita bahas kolenkim dulu. Kolenkim fungsinya memiliki struktur jaringan hidup yang khusus menunjang organ muda tumbuhan. Jadi ini kalau kita lihat strukturnya ya. Yang pertama itu sifatnya plastisis. Artinya selnya itu bisa mengalami meregang yang bersifatnya permanen. Yang kedua adalah selnya tersusun dari sel-sel yang hidup dengan dinding primer. Teksturnya, biasanya teksturnya itu lunak, tipis lentur dan tidak berlignin. Lignin itu adalah senyawa karbohidrat penyusun. Biasanya kalau kolenkim ini pektin, bukan lignin ya. Kalau pektin itu lebih lunak dibanding lignin. Kemudian bersifat meristematik. Nah, jadi masih aktif membelah karena masih disusun oleh sel hidup. Untuk jenis tanaman-tanaman tua, tanaman kan akan tumbuh dan berkembang, pastinya menjadi tanaman tua. Kalau udah jadi tanaman tua, dinding sel kolenkimnya nanti akan mengeras dan berlignin akhirnya, membentuk nanti menjadi jaringan sklerenkim. Masih bagian dari jaringan penguat, kita bahas mengenai sklerenkim. Sklerenkim itu fungsinya adalah tersusun dari jaringan dengan dinding sel sekunder yang dapat berlignin atau tidak pada organ tumbuhan yang dewasa. Nah, kita ambil poinnya bahwa ternyata sklerenkim itu biasanya banyak pada tumbuhan dewasa dengan struktur yang kuat karena mengandung lignin. Tadi sudah Ibu sampaikan lignin itu apa. Jaringan ini dibedakan menjadi dua. Jadi ini ada dua gambar. Ini nanti yang bentuknya serat atau serabut. Ini sklerenkim yang berbentuk menjadi sklerate atau sel batu. Beda keduanya, kalau serat itu bentukannya selnya panjang dan sempit. Ditemukan sebagai berkas dengan silinder berongga. Nah, jadi ini rongga ya. Nah, ini rongga pada setiap selnya. Selanjutnya untuk sklerate, biasanya sih sklerate ada yang berbentuk bintang dengan struktur yang sangat rapat. Yang pasti untuk sklerate ini selnya lebih keras dibanding dari sel-sel parenkim lainnya, karena dia kan disusun oleh sel parenkim sebenarnya. Tapi
teksturnya itu sangat keras. Terdapat sebagai idioblast. Nah, setelah sel menjadi dewasa, nanti akan membentuk menjadi sel batu. Kalau kita mau mudah bedainnya ya, mungkin kalau di kelapa, kita ambil satu contoh kelapa. Kelapa itu disusun oleh jaringan penguat. Kalau nanti serabutnya atau sabutnya itu disusun oleh serat serabut. Tapi kalau batoknya yang keras itu disusun oleh sklerit atau sel batu. Kita bisa bedakan. Teksturnya pasti sangat keras, tempurungnya ya. Kita bahas sekarang jaringan pengangkut atau berkas pembuluh. Nah, mungkin ini adalah salah satu jaringan yang sudah familiar yang kalian tahu karena silem dan flem itu SD sampai SMP kita sudah belajar sebenarnya. Sekarang kita ulangi materinya. Berdasarkan fungsi, silem ini berfungsi untuk mengangkut air dan unsur hara ya dari bagian akar ke bagian daun. Jadi sebagai alat sirkulasi. Walaupun dia mengangkut air dari akar, tapi sebenarnya tidak semua silem tuh hanya terdapat di akar. Silem itu terdapat juga di bagian lain. Jadi ada akar, kemudian ada batang dan bagian daun. Dengan struktur silem dan floem itu letaknya berdekatan. Sebagai kerja sirkulasi, silem ini memiliki ciri. Yang pertama, ciri-ciri yang dia miliki itu tersusun dari sel mati dengan dinding yang sangat tebal, tersusun oleh zat lignin. Kemudian memiliki struktur. Strukturnya adalah memiliki pembuluh, trakeit, serabut silem, dan parenkim silem. Nah, sekarang kita bahas floemnya. Untuk floem itu juga sama. Sebagai proses pengangkutan, cuman yang diangkut adalah hasil fotosintesis. Jadi hasil fotosintesis. Oke. Fotosintesis. Nah, fotosintesisnya dari bagian daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Juga terdapat pada batang, akar, dan daun. Jadi juga tersusun di semua bagian ya. Letaknya juga berdekatan. Nah, mungkin kita bisa ambil contoh begini ya. Ini adalah gambaran dari silem dan floem yang tersusun pada jaringan batang dikotil. Nah, kalau kita lihat floem itu berada di luar, silem itu berada di dalam. Last presentation, sekarang kita di jaringan gabus. Jaringan gabus ini sebenarnya adalah jaringan sebagai pengganti epidermis. Tumbuhan itu ketika nanti sudah mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan menjadi tumbuhan tua, nanti epidermis itu akan menebal dan rusak. Siapa yang menggantikannya? Digantikan oleh jaringan gabus. Nah, karakteristiknya dibentuk oleh kambium gabus atau kita sebut dengan velogen. Nah, velogen ini nanti akan menyusun menjadi dua bagian. Ada mengarah ke bagian luar dan mengarah ke bagian dalam. Nah, ini adalah velogennya yang mengarah ke bagian luar. Kemudian ini adalah velodrome yang nanti perlindungannya mengarah ke bagian dalam. Intinya adalah juga sebagai jaringan pelindung. Terima kasih sudah menonton dan mempelajari video pembelajaran yang telah Ibu tampilkan. Ibu harap kalian dapat terus belajar. Dan yang pasti adalah jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Jangan lupa untuk share di akun sosmed kalian ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu rajin belajar. Dan yang terpenting adalah jangan lupa subscribe, comment, and like ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.